Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifullah Taufik Aryan dari Mansapis Luna. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak sekali situs peninggalan sejarah. Di antara berbagai situs peninggalan sejarah tersebut, salah satunya ialah Slokan Mataram, di mana Slokan Mataram ialah saluran irigasi terpanjang sekaligus salah satu yang tertua di Yogyakarta. Pendahuluan pertama. Apa itu saluran irigasi? Nah, saluran irigasi ialah prasarana yang digunakan untuk membuka atau mengairi lampu pertanian. Kembali ke topik. Pada tahun 1908, atas perintah Sultan Hamengkubuwono ke-7, dibangunlah suatu bendungan di dekat Singaraja. Pembangunan itu selesai pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-8. Lalu kemudian bendungan itu dikenal dengan nama Bendungan Ancol. Awalnya, Bendungan Ancol difungsikan untuk mengairi bahan tangkap tenaga di sekitar Semat dan Bantul melalui saluran irigasi Slokan Pandowici. Namun, kedepannya, bendungan itu akan menjadi hulu dari saluran irigasi yaitu Slokan Mataram. Tahun 1942, Belanda menyerahkan masyarakat kepada Jepang. Sama halnya dengan Belanda, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia yang ada di Indonesia melalui program Romusha atau kerja paksa. Kita masuk ke bagian sejarah. Romusha. Seperti pada bagian pendahuluan tadi, Romusha atau kerja paksa itu juga dilakukan oleh Jepang untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, Raja atau Sultan Yogyakarta pada kala itu, Sultan Hamengkubuwono Diponegoro lahir di Yogyakarta dari Romusha. Sehingga Raja Yogyakarta kala itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 memikirkan cara supaya warga Yogyakarta terhindar dari Romusha. Sultan lalu melaporkan kepada Jepang bahwa daerah di Yogyakarta adalah daerah yang minus dan kering, di mana rakyat hanya menghasilkan singkong dan gavlet. Sultan lalu mengusulkan kepada Jepang supaya dibangun suatu jaluran irigasi yang menghubungkan Sungai Probo di barat menuju Sungai Opak di timur. Dengan adanya jaluran irigasi tersebut, diharapkan lahan pertanian warga Yogyakarta yang kala ini masih berupa lahan tak ada hujan dapat diairi dan ditanami padi, dan kemudian dapat diambil lalu dimanfaatkan oleh warga Yogyakarta dan pasukan Jepang yang keserius. Usul tersebut kemudian disetujui oleh Jepang. Pada tahun 1942, rakyat Yogyakarta tidak dikirim untuk Romusha karena difokuskan untuk pembangunan kanal irigasi. Pembangunan itu selesai pada tahun 1944. Kemudian kanal itu diberi nama Kanal Yoshiro atau sekarang dikenal dengan nama Slokan Mataram. Baiklah, sekarang kita sedang berada di daerah irigasi Karangtalun. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa daerah irigasi Karangtalun merupakan hulu dari Slokan Mataram. Selanjutnya kita akan melihat objek-objek lain, terutama hulu Slokan Mataram itu sendiri. Mari kita lihat. Baik, sekarang kita berada di saluran induk Slokan Mataram. Saluran ini memiliki satu inovasi, yaitu berupa sekat-sekat yang telah dibangun sejak perencanaan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya, sekat-sekat ini bisa dibuka maupun ditutup untuk keperluan pembangunan. Jadi, inovasi yang diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 bisa sangat membantu untuk kehidupan kedepannya. Kemudian, saluran induk ini juga menjadi hulu dari Slokan Mataram. Dikarenakan Slokan Mataram sendiri memiliki hulu yaitu Sungai Progo yang dibatasi oleh Bendung Ancol atau saluran induk Karangtalun.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tadi ialah Slokan Mataram terus memberikan manfaat bagi penduduk Yogyakarta dari tahun ke tahun. Saat ini, Slokan Mataram mampu mengairi sekitar 15.734 lahan pertanian dan juga menjadi sumber air dari para pengusaha perikanan di sekitar Slokan Yogyakarta, Slokan Mataram. Slokan Mataram juga menjadi bukti kepedulian Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada rakyatnya agar terhindar dari Roh Musa. Selain itu, Slokan Mataram juga menjadi bukti bahwa titah raja masih dipenuhi oleh rakyatnya. Oleh sebab itu, raja masih memiliki kekuasaan atas Yogyakarta meskipun sekarang sebagai daerah provinsi. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus melestarikan situs-situs sejarah yang ada di Indonesia, karena setiap situs sejarah yang ada di dalamnya memiliki nilai tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan lewat video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat meskipun itu hanya kecil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.